haji dan umroh. Haji dan umroh. Seringnya kita mengerjakan haji dan umroh ini penyebab datangnya rezeki. Ya. Jadi saya sarankan teman-teman, kalau Allah berikan kelebihan rezeki, berhenti sudah ke negeri-negeri kafir. Lagi liburan, lalu kemudian pergi ke Eropa, pergi kemana-mana untuk liburan. Ngapain? Habis-habisin duit. Susah, gitu kan? Susahnya itu cari makanan halal susah. Hiburannya jelas hiburan seperti mereka. Kenapa nggak umroh? Sudah umroh Ustaz. Kenapa nggak haji? Sudah haji Ustaz. Umroh dan haji lagi. Dalam sabda Nabi SAW yang sahih, kata Nabi SAW, riwayat Hakim dalam kitab Mustadraknya, kata Nabi SAW, haji dan umroh yang dikerjakan secara berkesinambungan akan menghilangkan kemiskinan dan kesusahan hidup sebagaimana api menghilangkan karat dari besi. Jadi umroh haji itu menyebabkan kekayaan. Ya. Orang menjadi mudah. Subhanallah, tidak ada orang umroh haji itu kemudian miskin, tidak ada. Pasti orangnya sudah dicukupi oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan subhanallah, berapa banyak keluarga yang tadinya liburan mereka ke Eropa, akhirnya dia sibuk sama istrinya di dalam kamar hotel, anaknya pun jadi rusak, berzinalah, kebarlah, mabuk-mabukan. Setelah mereka alihkan umroh, gitu kan, pergi umroh, anak-anaknya keluar jam 2 malam, jam 3 malam pun mereka nggak perlu khawatir, karena di Mekah dan di Madinah dari kamar hotel ke masjid, kalaupun ke mall, mallnya nggak ada musiknya, perempuan semua tutup aurat. Apa yang terjadi? Anak-anak mereka malah berubah total sampai ada yang minta supaya diberikan travel oleh ayahnya dan sudah tidak mau lagi ke Eropa kalau liburan, maunya berangkat umroh dan haji. Satu hal yang luar biasa. Saya pernah jalan dengan satu pengalaman dengan salah satu jemaah saya. Saya waktu itu kebetulan dia orang mampu dan masya Allah tinggal di Irian. Dan orang ini asli turunan Sulawesi dulunya, dari orang Bugis. Kemudian duduk sama saya tinggal sama saya satu kamar. Waktu itu kebetulan kisahnya kita 4-5 tahun yang lalu dan biayanya sekitar 30 juta bintang 5. Waktu dia satu kamar sama saya, selesai sholat lagi ngobrol-ngobrol, saya bilang, Pak, Bapak bayar berapa umrah? 30 juta Ustaz. Besar nggak? Dia bilang, ya sedang, karena memang beliau orang kaya, Masya Allah. Terus saya bilang, Pak mau nggak kita hitung-hitungan pahala yang kita bisa jangkau saja ya, dan kita bandingkan dengan pengeluarannya Bapak yang 30 juta. Dia bilang, bisa Ustaz. Saya bilang, bisa, tapi yang ada dalilnya saja. Contoh, saya bilang, kita hitung satu aja ya, pahala sholat yang Bapak akan dapatkan karena sholat di Masjid Haram Mekah. Oh baik Ustaz. Baik. Nabi SAW bersabda, sholat di Masjid Haram Mekah sama dengan 100.000 kali dibandingkan tempat lain. Kan gitu. Hadis. Tentu Madinah 1.000 kali. Di masjid itu 1.000 kali. Tapi saya ambil contoh Mekah waktu saya kasih contoh. Mekah 100.000 pahala. Saya bilang, Pak, satu hari sholat wajib itu cuma satu kali. Subuh, duhur, asar, maghrib cuma satu kali. Kalau kita hitung 100.000 kali lipat, berarti kalau satu hari satu kali kita anggap 100.000 hari. 100.000 hari. Kalau 100.000 hari itu dibagi dengan jumlah hari satu tahun, 365 hari, akan keluar angka kalau saya tidak salah itu 274 tahun. 274 tahun. Jadi satu kali sholat di Haram Mekah sama 274 tahun sholat di Indonesia, gitu kan? Itu kalau sholat sendiri. Kalau sholat berjamaah, hadis sahih riwayat Imam Ahmad, kata Nabi SAW, sholat seseorang di antara kalian di rumahnya, di pasarnya dibandingkan masjidnya, perbandingannya 25 kali lipat. 25 kali lipat. Kalau 274 tahun dikali 25, 6.500 tahun sekian. Saya bilang, coba Bapak kali-kalikan tuh. 6.500 tahun sekian satu sholat. Kalau dibagi dengan 30 juta nggak ada nilainya. Belum lagi dijanjikan orang yang keluarkan umroh dan haji ini diluaskan rezekinya, sebagaimana hadis sudah saya sebutkan sebelumnya. Belum lagi hadis riwayat Muslim yang berbunyi, sholat sendiri dan sholat berjamaah perbandingannya 27 derajat. Tadi 25 kali lipat itu pahalanya. 27 derajat beda. Kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, satu derajat ke derajat yang di atasnya itu di surga nantian 27 derajat. Perbedaan sholat sendiri dengan berjamaah itu 500 tahun jaraknya. Berarti kalau 27 derajat 500 tahun kali 27 itu sekitar 12.500 tahun sekian perbedaan derajat di surga. Maka ini contohnya, kita dapat pahala yang luar biasa. Belum pengalaman-pengalaman lain kita temuin orang-orang Islam yang dari negara, dari beragam negara gitu kan, etnis dan seterusnya. Kita lihat kita tidak sendirian Muslim. Belum pengalaman-pengalaman sejarah, melihat di Madinah tempat perang Uhud Nabi SAW, kemudian melihat kuburan para sahabat, kuburan Nabi SAW. Kita melihat ternyata ini bukan cuma sekedar dongeng, memang ada. Dan banyak pengalaman yang lain dari ibadah-ibadah dan pahala yang kita dapatkan.